Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Mimin. Sebelum Mimin lanjutkan ceritanya, jangan lupa subscribe dulu channel ini. Bab 604 Aku Punya Cara. Shoot. Ekspresi para petugas itu seketika berubah. Sekelompok orang itu terbatu dan tercengang melihat tongkat itu dihancurkan menjadi berkeping-keping. Saat ini, hati semua orang gemetar. Sial. Apakah dia masih seorang manusia? Ini adalah arus tegangan tinggi 1 juta volt. Orang ini tidak takut listrik? Dan sekelompok orang di tempat tidur menjadi semakin terpatung di tempat bajingan ini. Pria menakutkan ini bahkan dia takut dengan tongkat listrik? Sial. Ini benar-benar melewati apa yang dapat diterima oleh batin mereka. Maaf, aku menginginkan ketenangan. Bisakah kalian keluar? Chen Bei melirik ke arah petugas itu dan berkata dengan ringan. Dia sepertinya sama sekali tidak mempedulikan para petugas itu. Ekspresi para petugas itu berubah dengan drastis, mereka menatap Chen Bei yang erat-erat. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang berani melangkah maju. Chen Bei hanya memandang mereka dengan tenang dan berkata dengan perlahan, tidak mau keluar. Suasana hening. Dan seluruh ruangan itu sangat sunyi hingga suara jarum yang terjatuh ke lantai pun dapat terdengar. Sekelompok orang di tempat tidur itu hanya bisa membatu dan gemetar. Sial. Orang ini terlalu gila. Bahkan dia berani melawan petugas. Apakah anak sialan ini tidak takut mati? Sekelompok petugas itu mengelilinginya. Tongkat listrik itu mengeluarkan suara decakan listrik prak-prak, tetapi tidak ada satupun dari mereka yang berani bergerak maju. Setelah membatu sekian lama, akhirnya satu orang bergegas maju dan menekan Chen Bei. Kilatan yang menakutkan dan tajam melintas di mata Chen Bei, namun kilatan itu padam seketika dan dia tidak memberontak. Melihat ini, sekelompok petugas itu seketika menjadi berani dan mereka segera bergegas menerjangnya. Sekelompok orang menajam Chen Bei, mengikatnya dengan tali yang kuat lalu mendorong dan membawanya keluar. Setelah Chen Bei dibawa keluar, suasana di ruangan langsung pulih dalam sekejap. Sekelompok orang di tempat tidur itu merasa seolah-olah mereka telah berjalan di depan gerbang neraka. Perasaan yang arusang, serasa seperti ada seekor binatang iblis yang buas muncul di hadapan mereka dan membuat mereka gemetar. Petugas langsung membawa Chen Bei masuk ke dalam ruangan hitam kecil yang tertutup. Ketika pintu besi ruangan gelap yang tebal itu ditutup, seisi ruangan seketika menjadi hitam pekat dan sangat gelap. Chen Bei berada sendirian di dalam ruangan itu, menyendiri di dalam kegelapan. Lantai ruang kurungan itu lembab dan sepertinya ada beberapa serangga kecil yang merayap-rayap di dalam. Terlihat sangat dingin dan kotor. Chen Bei duduk dengan tenang di sudut dinding. Dia tidak melawan ataupun rasa takut akan ruangan kecil yang gelap ini, sebaliknya. Dia sudah terbiasa karena di masa lalu. Di kamp misterius itu, dia pernah merasakan pengalaman yang sangat pahit dan menyedihkan seperti ini. Dia tidak makan dan minum selama 7 hari dan 7 malam. Yang menemaninya hanyalah kegelapan yang tak berujung. Dia telah lama terbiasa dengan lingkungan khusus ini. Anak muda, tiba-tiba terdengar suara parau dari kegelapan yang sunyi. Chen Bei membuka matanya sedikit dan mengamati dalam kegelapan. Dengan segera ia dapat mengetahui sumber dari suara tersebut. Suara itu datang dari ruangan di sebelah. Chen Bei mendekati pintu dengan curiga dan bertanya ke ruangan sebelah. Ada apa, anak muda? Sudah lama sekali tidak ada orang yang masuk ke dalam ruangan gelap kecil ini. Aku hampir mati kebosanan dan tercekik di tempat ini. Temani aku mengobrol. Suara serak dari orang tua terdengar jelas di sebelah ruangan. Mendengarkan itu, Chen Bei hanya bisa tercengang. Orang tua ini agak aneh. Anak muda, mengapa kamu bisa masuk ke ruangan gelap ini? Tanya orang tua itu. Berkelahi, jawab Chen Bei dengan tenang. Orang tua itu membeku selama beberapa detik, lalu ia tiba-tiba tertawa. Tawa orang tua itu menggema di seisi ruangan. Menarik, anak muda, kamu masih berani berkelahi di tempat ini. Aku sudah lama dikurung di tempat ini, tapi ini pertama kalinya aku bertemu dengan orang yang menarik sepertimu. Ucap orang tua itu tertawa. Chen Bei mengerutkan keningnya, ia merasa lelaki tua ini agak aneh. Orang tua, apa yang kamu lakukan sehingga kamu dikurung di tempat ini? Tanyanya dengan curiga. Orang tua itu terdiam beberapa saat. Dan kemudian menghela nafas. Aku telah berbuat dosa terlalu banyak dan aku mau tidak mau harus tinggal di dalam kegelapan. Kalau tidak, aku takut aku akan pergi ke neraka jahanam setelah aku mati nanti. Chen Bei mengerutkan kening, dan ia merasa lelaki tua itu semakin lama menjadi semakin aneh. Sudah berapa lama kamu di sini? Tanyaku. Orang tua itu berkata dengan perlahan.
Aku sudah 2 tahun di sini, dan aku pasti selalu masuk ke ruangan ini setiap 1 minggu sekali. Chen Bei yang mendengarkan ini pun merasa sedikit aneh, mengapa dia merasa bahwa orang tua ini ganggap tempat penahanan ini sebagai rumahnya sendiri. Setiap 1 minggu sekali memasuki ruangan gelap ini, Chen Bei tidak bisa berkata-kata betapa tidak disukainya orang tua ini. Bahkan dia sampai harus dikunci setiap minggu. Orang itu mengobrol dengan Chen Bei dengan penuh semangat. Dan Chen Bei hanya menjawab ala kadarnya saja, pada saat ini di dalam kegelapan. Hanya obrolan kedua orang yang saling berbicara melalui pintu besi yang gelap dan dingin saja yang dapat menghilangkan rasa kesepian mereka. Ketika malam tiba, tiba-tiba tercium aroma makanan yang harum dari luar. Chen Bei melihat keluar melalui lubang yang ada di pintu besi. Lah mendapati ada beberapa petugas yang tengah membawa piring-piring makanan mewah dengan hati-hati dan memberikannya ke ruang hitam kecil yang ada di sebelah. Sedang di sisi Chen Bei, mereka tampaknya tidak berencana untuk memberikan makanan kepadanya sama sekali. Mereka tampak jelas tidak ingin memberi Chen Bei makan. Beberapa petugas menatap Chen Bei dengan ganas lalu pergi dengan dingin. Chen Bei pun tidak peduli. Kemampuannya untuk menahan lapar berada di luar imajinasi mereka pada saat ini. Dia dapat menahan semuanya. Selain itu, jika dia ingin keluar untuk makan, tidak satu pun orang di tempat ini yang dapat menghentikannya. Anak muda, aku punya banyak makanan di sini. Kamu mau tidak? Kata pria tua itu dengan perlahan di sebelah. Tidak masalah baginya apabila orang tua itu tidak mengatakannya. Tapi begitu orang tua itu menanyakannya, perut Chen Bei seketika menjerit. Bagaimanapun, dia belum makan selama 2 hari. Dia lapar sejak dari kantor polisi sampai sekarang. Anak muda, bagaimana kalau aku melemparkan paha ayam kepadamu? Aku tidak tahu apakah kamu bisa. Kata pria tua itu, dan dia benar-benar melemparkan paha ayam yang menggoda selera itu. Chen Bei melirik ke arah paha ayam yang telah dibuang itu, matanya sedikit menyipit. Pak tua, sepertinya aku ada mencium aroma arak. Kamu punya arak di sana? Chen Bei bertanya dengan sedikit serakah. Di tempat penahanan ini, dia dapat mencium aroma arak. Ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Hehe. Anak muda. Indra penciumanmu sungguh bagus. Ini adalah moutai yang telah aku simpan bertahun-tahun, dan aku meminumnya sedikit setiap hari. Pria itu tertawa sambil berkata menggoda. Anak muda, bagaimana aku berikan sedikit arak ini untukmu? Tapi arak ini cair, kurasa itu tidak akan mudah. Pak tua, simpang araknya untukku. Nada suara Chen Bei segera menjadi bersemangat. Pihak lain ternyata ada arak, dan di tempat ini ada arak. Semua ini seketika membangkitkan keserakahannya. Aku bisa menyimpannya untukmu, tapi sulit untuk memberikannya kepadamu. Pria tua itu berkata agak kebingungan. Masalah mudah, kata Chen Bei, kemudian ia bangkit berdiri di dalam kegelapan. Dalam kegelapan, dia perlahan meraba-raba dinding. Dinding itu sangat dingin, tampaknya terbuat dari beton dan batu bata. Chen Bei perlahan mengangkat kedua tangannya, dan sepasang borgol rantai baja keras terjerat di pergelangan tangannya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Chen Bei tiba-tiba mengangkat pergelangan tangannya dan membanting bagian yang diborgol itu ke dinding. Boom! Terdengar sebuah suara teredam yang keras dan seluruh dinding itu dibombardir dengan kekuatan yang besar dari rantai baja dan seketika menjadi retak. Di ruang hitam kecil di sebelah, pria itu seperti masih belum sadar akan apa yang terjadi sepenuhnya pun bertanya dengan kaget. Anak muda, apa yang kamu lakukan? Jangan berpikir untuk membentur dinding dan bunuh diri. Satu serangan dari Chen Bei tidak cukup. Dia kembali mengangkat borgol baja miliknya lagi dan membombardir dinding itu untuk yang kedua kalinya. Boom! Puing-puing berterbangan dan berhamburan. Sebagian besar area dinding yang keras dan tebal itu runtuh dalam sekejap. Chen Bei membanting tangannya dan tubuhnya berubah menjadi bayangan. Dia kembali mengangkat borgol besi dan dengan beringas menerjang dinding. Boom! Suara retakan dinding terdengar keras. Seluruh dinding itu dihancurkan dan membentuk lubang besar dalam sekejap. Dinding menjadi bolong dibuatnya. Di ruang hitam kecil di sebelah, pria itu benar-benar tercengang. Chen Bei perlahan pindah ke ruangan di sebelah melalui lubang yang dibuat olehnya begitu saja. Ruangan sebelah dipenuhi dengan aroma arak dan makanan yang kuat. Meski tempatnya gelap dan tidak ada cahaya, tapi tempat ini sangat bersih, sangat kontras dengan ruangan Chen Bei yang dingin dan lembab. Dalam kegelapan, pria tua itu terdiam dan membatu dan bertanya dengan tidak percaya. Kamu membuat lubang di tembok. Ya, aku sangat ingin meminum arak ini. Ucap Chen Bei langsung berjalan menghampiri pria itu di dalam kegelapan lalu duduk perlahan. Meski gelap gulita, tapi penglihatan Chen Bei tampak sangat bagus. Dia dapat dengan jelas mengetahui posisinya. Orang tua itu terdiam selama beberapa menit dan kemudian akhirnya kembali tersadar.
Dia pun menyeringai beberapa kali. Menarik. Menarik, anak muda. Dengan kemampuanmu ini, tampaknya sangkar burung besi yang kecil ini tidak akan sanggup untuk mengurungmu. Bukan? Memangnya kenapa kalau dapat mengurungku atau tidak? Ucap Chen Bei sambil meraih sebotol arak di kegelapan kemudian meminumnya dengan banyak. Semburan aroma arak putih yang kuat langsung tercium keluar membuat orang yang menghirupnya dapat meneteskan air liur mereka. Aduh, aku sudah bilang untuk sisakan sedikit untukku. Ini adalah botol terakhir kepunyaanku. Ucap pria tua itu yang seketika merasa sakit saat melihat orang di depannya sedang asik berpesta dengan minuman keras miliknya. Menyegarkan, Chen Bei menenggak arak putih dengan puas. Mulutnya terasa pedas, sungguh melegakan. Pria tua itu mengangkat mangkuk arak dan berkata perlahan, "Mari anak muda, kita bersulang." Dua gelas berdenting di dalam kegelapan. Aroma daging ayam yang harum dan kaki babi rebus ditambah beberapa hidangan pendamping arak. Ini semua adalah barang mewah di dalam pusat penahanan ini. "Anak muda, siapa namamu?" Orang tua itu bertanya dengan penuh rasa ingin tahu sambil menenggak arak yang ada di mangkuknya. "Chen Bei," ucap Chen Bei sambil menggigit paha ayam. Orang tua itu sedikit menggumam, "Chen Bei. Anak muda, sepertinya aku belum pernah mendengar namamu di kota Shanghai. Aku baru saja kembali ke Tiongkok baru-baru ini. Selain itu, aku hanyalah seorang biasa. Apalah arti seorang nama?" kata Chen Bei sambil menenggak besar-besar arak tersebut. "Pak tua, siapa namamu?" tanya Chen Bei sambil menyeka noda arak di sudut mulutnya. Orang tua itu terdiam beberapa saat tak menjawab. Setelah beberapa saat dia berkata dengan perlahan, "Aku ini hanya orang biasa dan tidak terkenal. Kamu pasti tidak akan kenal." Melihat pria tua ini yang bertindak sok misterius tersebut, Chen Bei pun malas untuk mempedulikannya. Dia hanya mempedulikan dirinya yang masih asik minum dan menyantap daging. Chen Bei bersenang-senang di dalam ruangan sambil makan daging dan minum arak. Namun di luar sana, seorang wanita sedang memikirkannya, bahkan tidak makan dan beristirahat. Li Qingyan sedang duduk di kantor, wajahnya yang cantik terlihat pucat dan lesu. Rambut panjang miliknya sangat berantakan, membuat orang yang melihatnya menjadi prihatin. Dia belum makan sepanjang hari. Seharian ini, dia terus berkomunikasi dengan jaringan orang-orang dari seluruh kota Shanghai, berharap dan mencoba yang terbaik untuk dapat membebaskannya. Namun, semua jawaban yang diterima olehnya hasilnya adalah negatif. Chen Bei telah dijatuhi hukuman, dan ini sama seperti dengan jalan buntu. Tidak ada cara untuk membebaskannya. Memikirkan hal ini, mata indah Li Qingyan kembali menjadi lembab dan awan kabut mulai berputar-putar di matanya. Pada saat ini, dia sungguh menyalahkan dirinya sendiri. Jika bukan karena dirinya sendiri, bagaimana mungkin sesuatu akan terjadi pada Chen Bei? Semuanya adalah salah dirinya sendiri. Sulei duduk di atas sofa, dan dia telah mencoba untuk membujuknya berkali-kali. Namun, setiap kali Li Qingyan selalu tidak mempercayai kata-katanya. Suasana hati yang pesimis mendominasi tubuh dan pikiran Li Qingyan. Pada saat ini, Li Qingyan tidak dapat mendengarkan kata-kata dari orang lain. Tepat pada saat ini, seorang sekretaris tiba-tiba mengetuk pintu ruangan dengan panik. "Presiden Li, ada seseorang yang ingin bertemu dengan Anda." Li Qingyan mengangkat matanya yang memerah. Ia sedikit bingung dan heran. "Siapa?" "Presiden Li, ini aku." Tiba-tiba sebuah suara yang tenang dan dalam terdengar, dan seorang pria parubaya berjas berjalan tegak masuk ke dalam ruangan. Saat dia melihat pria parubaya ini, mata indah Li Qingyan terlihat sedikit mengkerut. "Presiden Li, kita baru bertemu beberapa hari yang lalu. Kamu tidak akan melupakan aku si Luo ini, bukan?" Luo Haoran tersenyum ringan, wajahnya tampak dalam. Wajah cantik Li Qingyan memutih dan tampak dingin. Ia berkata dengan dingin, "Ketua Luo, apa yang kamu lakukan di sini?" Luo Haoran tersenyum tipis. Ia menyalakan cerutu dan menghisapnya dengan semaunya. "Presiden Li, seingatku, aku pernah mengingatkan kepadamu sebelumnya. Di kota Shanghai ini tidak peduli baik aliran hitam ataupun putih, pasti ada yang aku kenal di sana." Ucap Luo Haoran, suaranya sangat dalam. Mendengar kata-kata ini wajah cantik Li Qingyan menjadi sangat dingin. "Ketua Luo, apa maksudmu? Aku dengar sesuatu terjadi kepada pacarmu?" Luo Haoran tersenyum ringan. "Presiden Li, ini adalah akibat karena tidak mendengarkan senior." Luo Haoran perlahan menghembuskan cincin asap dan wajahnya menampilkan senyum yang misterius. "Shoot." Setelah mendengar ini, wajah cantik Li Qingyan seketika memadat. Pada saat ini, wajahnya berubah menjadi sangat suram. "Kamu dalang di balik masalah yang menimpa Chen Bei." Suara Li Qingyan bergetar dingin. Lah menatap Luo Haoran dengan tajam. Mulut Luo Haoran tersenyum dingin dan dalam. "Presiden Li,
Bukan aku yang melakukannya, tapi dari awal latar belakangnya memang sudah tidak bersih. Meskipun dia berkata seperti itu, tetapi maksud dari perkataannya itu tidak bisa lebih jelas lagi. Dia yang melakukan ini. Wajah cantik Li Qingyan sangat dingin. Ketua Luo. Apa yang sebenarnya Anda inginkan? Luo Haoran menyesap cerutunya dalam-dalam. Yang ingin aku lakukan, pertanyaan ini, seharusnya Presiden Li lebih mengetahuinya daripada aku. Li Qingyan menggigit bibir merahnya dengan erat, ia terdiam. Melihat Li Qingyan tidak berbicara, Luo Haoran kembali mengingatkannya dengan lugas. Presiden Li, aku tidak akan berbasa-basi, selama kamu meminta maaf kepada keluarga Wang dan keluarga Richard, mungkin dia masih punya kesempatan untuk hidup. Pada saat ini, wajah cantik Li Qingyan sangat pucat pasi. Li Qingyan sangat berantakan. Dan pada saat ini juga berkata dengan sungguh-sungguh dan suaranya sangat tegas. Pada saat ini, Su Lei yang sedang duduk di sofa menoleh keheranan dan menatap Li Qingyan dengan tercengang. Wanita ini, demi Chen Bei, bahkan rela untuk Selamat Presiden Li, Anda telah membuat keputusan yang tepat. Wajah Li Qingyan sangat berantakan dan pucat. Saat ini, dia tidak punya cara lain lagi. Ini mungkin adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan Chen Bei. Selama Chen Bei bisa diselamatkan, semuanya layak untuk dilakukan. Karena Chen Bei tersakiti saat ini karena demi dirinya. Kamu tidak boleh menyetujuinya. Su Lei yang sedang duduk di sofa tiba-tiba berdiri dan berkata seperti itu. Li Qingyan memutar kepalanya terkejut lalu menatap kepada Su Lei. Ekspresi di wajah Luo Haoran turut menegang, dan ia memandang wanita itu dengan ekspresi yang sangat menyuramkan. Li Qingyan, jangan ikuti permintaannya. Su Lei perlahan berjalan ke sisi Li Qingyan dan menariknya ke samping. Wajah Luo Haoran muram, apa maksudmu? Su Lei berkedip, ia menatap Luo Haoran dengan jijik dan perlahan berkata, aku melihat ancamanmu hanyalah gertakan belaka. Shoot. Ekspresi Luo Haoran berubah, wajahnya seketika menjadi suram dan dingin. Li Qingyan hendak berbicara. Tetapi ia dipegang oleh Su Lei. Su Lei mendekati telinganya dan membisikkan beberapa kata. Li Qingyan pun terdiam. Ekspresi Luo Haoran berubah sedikit. Ia menatap kepada Li Qingyan. Presiden Li, jangan pedulikan dia. Saat ini, hanya cara ini saja yang dapat menyelamatkan priamu. Mata Li Qingyan bersinar indah. Meskipun wajahnya yang cantik itu terlihat berantakan, tapi dia masih dapat menunjukkan tekadnya. Ketua Luo, aku berubah pikiran. Wajah Luo Haoran berubah menjadi sangat suram. Li Qingyan, apakah kamu yakin? Apakah kamu ingin supirmu dihukum mati? Mata indah Li Qingyan terangkat ringan. Ketua Luo, aku masih ada pekerjaan yang harus dilakukan. Silakan lakukan sesuka Anda. Pada saat ini, wajah Luo Haoran menjadi sangat suram. Dia sungguh tidak dapat menerimanya. Baiklah. Presiden Li, kamu hebat. Selanjutnya, kamu akan melihatnya dijatuhi hukuman mati dengan mata kepalamu sendiri. Luo Haoran mengibaskan lengan bajunya dengan marah dan meninggalkan kantor dengan dingin dan suram. Setelah melihat kepergian Luo Haoran, wajah cantik Li Qingyan yang mencoba menjadi kuat dan tegas tersebut langsung kembali seperti biasa. Kembali menjadi berantakan dan pucat kembali. Dia tidak tahu apakah keputusannya tersebut adalah benar atau tidak. Apakah ini akan membantu Chen Bei atau melukai Chen Bei? Pada saat ini, suasana hati Li Qingyan sangat berantakan. Lah melihat ke arah Su Lei, namun dia melihat tatapan yang teguh dari Su Lei. Li Qingyan tidak mengerti sebenarnya apa yang membuat Su Lei begitu percaya diri. Di ruang penahanan khusus, Chen Bei telah kembali merangkak ke ruangan kecilnya yang gelap. Pada saat ini, dia sudah sedikit mabuk. Arak mauta yang kuat itu terlalu mengasyikkan, dan dia berbaring di atas tanah yang lembab dengan kekenyangan akan makanan dan minuman yang sudah ia santap. Lah memejamkan matanya dan kemudian tertidur. Tepat pada saat ini, tiba-tiba pintu ruangan gelap yang kecil itu diketuk. Chen Bei, bangun. Seorang petugas berteriak ke dalam. Chen Bei perlahan membuka matanya dan bangkit berdiri. Klik, pintu besi yang berat dan tebal itu terbuka. Keluar, seseorang ingin menginterogasi dirimu, kata petugas itu dengan dingin. Mata Chen Bei sedikit memadat. Apa yang seharusnya datang? Apakah akhirnya akan datang? Dia ingin melihat apa tujuan sebenarnya dari pihak lain. Dia tidak melawan, dan berjalan keluar dengan petugas. 7 atau 8 petugas membawanya ke ruang interogasi. Chen Bei duduk di ruang interogasi dengan sikapnya yang acuh tak acuh. Di hadapannya terdapat sebuah dinding beritari kaca, yang memisahkan kedua dunia antara sang pendosa dan sang penyelidik. Beberapa menit kemudian, pintu di ujung lain dari dinding kaca tersebut terbuka dan sesosok orang perlahan masuk.
Ketika melihat